salam budaya. Masih bersama Jayakarta News Channel, kita ketemu lagi dalam mitos, fakta, logika, dan spiritual. Ya, Mo? Iya. Nah, gini, Mo. Kemarin ada yang tanya ke saya tentang mitos ini. Tentang bambu. Kan banyak mitos tentang bambu. Ada bambu apa gitu ya. Nah, ini teman tanya tentang bambu petuk atau pring petuk. Nah, katanya siapa yang mempunyai pring petuk itu bisa menjadi kaya, gitu ya, Mo. Dan pokoknya terjagalah, kekayaan itu terjaga. Kemudian bisa juga sebagai pegangan. Nah, sebenarnya pring petuk itu yang seperti apa, Tomo? Yang petuk itu apanya? Petuk itu kan ketemu, Tomo. Nah, yang petuk itu apanya? Yang dinamakan pring petuk itu adalah mata ruas ketemu dengan mata ruas. Jadi yang bawah numbuh ke atas dan ruas di atas kebalik, mata ruasnya numbuh ke bawah. Itu petuk ya. Nah, fenomena ini sudah lama terjadi dan menjadi ajang pembicaraan ya, ajang sepertinya ajang bisnis yang menjanjikan sehingga banyak orang berburu pring petuk. Nah, pernah dengar nggak bahwa pring petuk itu harganya sampai hampir miliar? Iya, betul. Namun itu pernah dengar. Tapi pernah dengar nggak ada orang terbukti ya kan mendapatkan laku, itu pernah dengar nggak? Belum. Nah, ceritanya gini, banyak orang berburu pring petuk ya, sampai ke desa-desa, sampai keluar kota, sana sini dengan ongkos yang tentunya operasionalnya tinggi ya. Kemudian pring petuk itu ketemu ya kan. Nah, begitu ketemu dicek, ternyata enggak asli. Nah, kasusnya itu adalah ketidakaslian pring petuk. Jadi jika ada mitos bahwa pring petuk itu untuk menjaga dari santet, untuk mengusir jin, bahwa penuh daya magic ya kan, kemudian bisa membuat kaya, buat saya yang terakhir ini malah membuat miskin. Gitu loh. Karena sekarang bahwa rombongan orang berburu pring petuk itu bukan hanya satu orang. Itu ini nyari dana sini sehingga utang sana utang sini untuk nguber itu, akhirnya yang terjadi utang itu ya. Itu kaya jadinya, kaya utangnya. Nah, begitu yang terjadi adalah ketika melihat barang yang dijumpainya itu tidak memenuhi syarat. Sebentar, Romo, saya tanya dulu. Sebenarnya yang pring itu jenis pring apa sebenarnya? Yang dicari itu jenis pring apa? Terkadang di sini macam-macam jenisnya. Yang penting ketemu. Namun tentunya yang paling bagus adalah bambu kuning ya, bambu kuning ya. Tapi kita nggak bahas jenis pringnya, petuknya itu sendiri ya, petuknya itu sendiri. Jadi gini, untuk misalkan gini loh, ada dagangan pring petuk, untuk ngelihat itu harus membayar dulu. Oh, itu juga dibisniskan itu? Dibisniskan. Untuk ngelihat, itu bayar dulu berapa, baru diliatin, dibawa, nanti dulu tidak bisa. Misalkan oke, dengan orangnya dibawa, dengan membawa ini, garantinya apa? Bayar dulu, gitu loh. Jadi di sini banyak siklus ya, siklus uang terbuang. Kemudian kalau dari hasil keaslian pring petuk itu sendiri,
sampai detik ini saya belum pernah melihat yang asli. Biasanya ngelihat yang palsu. Jadi buatan itu ya? Buatan. Buatan. Nah, buatannya ini macam-macam caranya, ya kan? Ya, ya. Gimana? Ada yang dari fiber, ada yang memang bambu petuk dengan kecanggihan, kecerdasan, kepandaian seseorang sehingga itu seperti pring petuk, ya kan? Nah, jenisnya juga banyak. Ada yang kecil, masih judulnya pring petuk bayi, gitu ya. Kemudian ada yang gede, macam-macam, ya, macam-macam, dan ini ditawarkan bebas. Nah, kembali ke sini tentang ada atau tidak, itu dulu ya. Ya, ada atau tidak. Romo gini, seperti yang tadi saya tanyakan, sebenarnya kalau ada palsu mestinya ada yang asli. Nah, itu gimana, Romo? Sampai saat ini, sampai sudah semudah ini, saya tua ya, semudah ya? Saya belum pernah melihat, saya belum pernah menjumpai. Yang saya jumpai adalah tidak orisinil. Maksudnya tidak orisinil petuk. Artinya ini bambu yang dibuat di petoknya gitu ya? Iya. Nah, kalaupun toh ada, tentunya itu sebuah keajaiban dong, dan langka, ya kan. Nah, yang perlu dikhawatirkan adalah bukan pring petuknya. Yang perlu dikhawatirkan adalah masyarakat itu sendiri. Satu, masyarakat yang menjadi perantara, masyarakat yang ingin dimintain tolong mencarikan, masyarakat yang ingin membeli, karena dia akan mengeluarkan uang ya, banyak uang untuk hal tersebut, sedangkan hal tersebut itu, waduh, itu kayak kalau nggak salah kita pernah bahas tokek itu kan. Nah, ini 11-12 dengan tokek yang pernah kita bahas. Jadi bahwa jika ada bisnis sehingga orang membayangkan nanti sekian persen untuk yang mengantarkan ini itu bullshit. Sampai sekarang belum pernah dengar ada keberhasilan dalam jual beli pring petuk. Belum pernah dengar, ya kan. Kalau ada yang pemirsa ada yang pernah, ini saya pengen lihat gitu loh. Saya pengen lihat karena konon lebih banyak katanya ini memang tidak bisa dibuktikan. Nah, karena ini menyangkut dunia persilatan ya, bahwa pring petuk itu penuh daya magic, ya, magis. Dan ini harus orang pintar, kalau enggak bisa kualat, ya kan. Nah, ini selayaknya masyarakat berpikir rasional aja. Ingat bahwa zaman sekarang ini orang menipu itu lewat berbagai cara, ya kan. Berbagai media. Yang paling canggih dengan media sosial aja, dengan internet aja orang bisa. Nah, ini fisik. Nah, kebetulan masyarakat kita itu sangat senang dengan hal-hal mistis, sangat senang dengan hal-hal gaib, sangat senang dengan hal-hal yang berbumbu. Yang itu. sifatnya ini ya, instan. Sifatnya instan, yang sifatnya lebih apa ya? Sebenarnya ini permasalahannya itu sebenarnya di apa ya, Mo? Di pendidikan, di spiritual atau apa, Mo? Gini, permasalahan ini adalah biasanya orang pengen instan, itu ya kan, instan ya. Nah, sebetulnya pembeli sejati itu tidak ada, karena itu pembeli sejati itu tidak ada katanya gitu kan. Sebab hal seperti ini sudah menjadi, karena ini dari zaman. Nah, pring petuk itu kok bisa tren seperti boom itu seperti itu. Betul. Itu dari zaman sudah ada, dan yang mencari atau yang
membahas tentang jual beli seperti itu tuh ya tipikalnya seperti itu. Ya, Tapi ya. apapun itu ya itu urusan mereka ya kan, urusan mereka. Cuman yang wanti-wantinya itu jangan sampai merugikan orang lain gitu kan. Jangan sampai merugikan orang lain, dan orang yang berburu seperti itu berpikirlah lebih rasional agar tidak rugi sendiri. Karena kebanyakan ujung-ujungnya rugi. Ya, gini Romo, mungkin bisa disampaikan juga gini Romo. Ciri-cirinya seperti apa sih yang nanti justru merugikan kita? Ciri-cirinya misalnya barangnya atau bendanya itu seperti apa yang namanya prank itu? Gini, ciri-cirinya biasanya di ujung itu, kalau yang membuat kasar, ini ngomong yang tidak ori ya. Ini potongan ya, potongan bambu ya. Oke. Yang tidak asli, yang dibilang tidak asli itu potongannya itu adang kasar. Sekitar berapa senti atau berapa meter? Bukan, di sambungannya itu kasar, ada cacatnya. Oh. Ya. Kalau panjangnya relatif biasanya yang menjadi idaman tuh minimal 20 cm. Minimal 20 cm. Ya, itu 20 cm sampai 30 cm itu menjadi buruan. Nah, ciri-cirinya adalah tentunya di sambungan di mata itu. Karena di mata ruasnya. Ada kan yang numbuh mata ke atas. Iya. Nah, itu yang ke bawah. Nah, nomor 1 sambungan matanya itu. Oh, sebentar Romo, sebentar. Gini. Yang dinamakan petuk itu mata ruasnya, mata calon batang itu. Mata calon batang, iya. Itu dempet atau ketemu atau ketemu atas bawah? Ketemu atas bawah. Oh gitu. Nah, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Nah, panjangnya itu relatif. Ya kan? Nah, biasanya di mata yang ruasnya itu yang nomor 1 menjadi yang harus teliti. Yang harus teliti karena itu rawan akal mengakali. Jadi itu ada kemungkinan salah satunya potongan ya, Pak? Itu. Paham. Kedua, sambungan ruasnya, yang ruas batasan bambunya itu. Jadi bambu, misalkan gini ini bambu, nah kan ruas keliling, ya kan. Nah, ruasnya ini juga bisa potongan atau matanya. Biasanya kan ke atas, ini dibikin ke bawah. Matanya ini bisa diakali, dia menghadap ke bawah. Paham. Nah, kemudian di sini akan di sambungan ini tentunya akan banyak ciri-ciri ketidaknormalan. Itu bisa dipelajari kok. Dan juga yang jelas kalau dibenturin ini mudah patah. Kalau misalkan gini, ini numbuh ke atas nih ya. Matanya itu ada yang numbuh ke bawah. Kalau asli diginiin biar gimana kan enggak patah. Nah, ini ditampar itu kalau asli kalaupun patah kelihatan, maksudnya nggak bakalan cacatnya patah. Karena ini udah ini mengakar. Mengakar mata itu. Betul. Itu tuh nempel. Kalau sambungan kan ini akan somplak. Gitu loh. Seperti itu. Jadi mohon hati-hatilah. Ada yang mau disampaikan lagi, misalnya ya itu tadi, supaya masyarakat harus cerdas lah gitu loh. Masyarakat harus cerdas, jangan mudah tertipu oleh rayuan-rayuan yang sifatnya instan, kan? Pengen kaya secara instan. Kalau pengen kaya itu ya bekerja kan keras. Gitu ya, bekerja keras, menabung. Nah, itu sudah terbukti bahwa itu bisa menjadi kaya. Tetapi kalau sifatnya atau kemudian dilakukan membeli sesuatu yang katanya membuat kaya, yang sifatnya hanya sebuah apa ya istilahnya,
sugesti. Ini termasuk sugesti Mo? Atau apa? Jadi ada barang yang namanya bambu itu, kemudian kita tersuges, bisa nggak seperti itu? Gini loh, itu bukan masalah tersugesti. Biasanya orang itu ya instan ya, kecuali gini ya, kecuali kolektor barang-barang antik, mau palsu mau enggak ya kan, namanya antik, itu nggak jadi masalah. Tapi betul. Berburu untuk sesuatu ya, bahwa bisa ini menjadi ABC gitu. Bisa menjadi ABC itu tidak mungkin. Mohon maaf buat sedulur-sedulur yang ada di sana, karena yang sering saya jumpai adalah keluhan-keluhan dari orang-orang kecil yang sering tertipu seperti itu. Cukup belum? Cukup. Yang penting hati-hati itu tadi. Ya, demikian obrolan kita. Jelas sekali bahwa masyarakat harus cerdas. Masyarakat jangan mudah tertipu oleh satu pemberitaan atau satu keinginan dengan cara instan dalam mencapainya. Demikian, sampai ketemu lagi. Salam budaya.